Berarti kalau di cabang sekunder ada tumbuh tunas air dan tunas bat harus dipangkas, Bang. Kalau di sekunder, berarti kalau di cabang sekunder ada tumbuh tunas air dan tunas bat harus dipangkas, Bang. Ya itu nanti dijadikan tersier ya. Jadi teman-teman kalau masih pembentukan itu dirawat. Ya. Kalau teman-teman masih melakukan pembentukan tunas air itu kan kita menanam tanaman anggur begini. Ya, kita menanam tanaman anggur primer. Terus sekunder. Sekunder itu secara otomatis di ketiak daun kan ada cabang tumbuh biasanya tunas air terlebih dahulu. Itu dirawat, dijadikan tersier. Bang, bibit datang boleh langsung ditanam, jangan dulu. Ditaruh tempat teduh dulu, ditaruh teras-teras rumah biar kena sinar kena udara. Terus nanti ditambahin media tanamnya dengan sekam bakar, disiram dulu. Disiram dengan air secukupnya dan kita kasih anjir ya. Kalau tanamannya tadinya itu nggak ada anjirnya, silahkan kasih anjir biar posisi tegak berdiri, biar dia lebih nyaman, dapat sinar oksigen. Nanti kita lakukan pindah itu kalau tanaman sudah mulai nyaman, sudah hilang stresnya. Bagaimana tanda-tanda tanaman sudah tidak hilang stresnya? Ujungnya mulai aktif. Ujungnya mulai aktif, sudah tegak berdiri. Nah, itu baru dimasukkan. Masukkan media tanam maksudnya lu ya, jangan salah paham dulu. Ya, jangan sampai kondisi tanaman sudah stres, layu, ya, layu, lemes, tidak berdiri, dipaksakan pindah tanam, ini berisiko sekali teman-teman. Dia akan mengalami stres yang kedua kali. Ya, lebih baik dinormalkan dulu. Batang sekunder bagusan mana? Batang primer dibengkokkan atau dipotong pakai mata bat, ya. Jadi tergantung, kalau saya tergantung. Bang, kalau udah terlanjur layu tetapi udah ditanam gimana? Kalau sudah terlanjur ya nanti diopeni aja lah. Aku lupa lagi ini baca apa sih tadi, pembentukan ya, pembentukan. Kita bagusan mana menggunakan pembentukan langsung primer dibelokkan, direbahkan, atau kita pangkas dan kita berharap mata bat kita jadikan, yaitu bat pecah, kita jadikan sekunder. Ini tujuannya juga sama-sama bagus. Tetapi kalau kita menggunakan pola yang pertama, membentuk primer tinggi sampai 3 meter, kita bengkokkan 1 meter, dan kita jadikan sekunder, itu kalau tanaman pertumbuhannya bagus, boleh. Tetapi kalau tanaman pertumbuhannya tidak bagus, memang saya sarankan dipotong saja. Dipotong di bagian primernya paling ujung, berharap nanti sekundernya kita ambil alih dengan pecahnya mata bat. Mata bat ini biasanya nanti lebih aktif, terutama cabang tersiernya nanti lebih bagus, dan nanti sekundernya juga bisa besar. Nah, seperti itu. Tergantung kondisi tanaman. Bang, pupuknya udah mendarat, alhamdulillah aman ya. Nah, tinggal pakai Bang Jo. Kemarin pupuk apa? Pupuk apa? Mau digunakan sekarang atau mau digunakan besok? Ya, abangku, ini hari Minggu. Hari Minggu biasanya aktivitas pemupukan teman-teman. Kan kebanyakan teman-teman pada kerja, pada sibuk, tetapi hari Minggu biasanya saya sendiri juga pertumbuhan, pupuk pertumbuhan, ya langsung gunakan. Aku tak nanya dulu abangku, tanamannya usia berapa? Usia tanamannya baru pindah berapa? Berapa lama? Ya? Untuk pupuk pertumbuhannya biar enak, mumpung abang nih tapping di sini. Jangan sampai seperti kemarin. Kemarin tuh ada yang menggunakan pupuk saya salah. Ada yang menggunakan pupuk saya salah. Dia kasih 1 sendok. Ya tanamannya sudah berbulan-bulan, 10 bulan baru 1. Dah beli bulan September bibitnya. Oh, September. Wah, berarti sudah bisa 1 picis dilarutkan dengan air 7 liter, abang. Ya, berarti 1 picis sudah bisa dilarutkan dengan air 7 liter. Itu ambil aja abang, dibuka 1 paket isinya 4, ambil 1, dan di dalam 1 picis itu ada 2 kemasan. Coba abang ambil yang kemasan di dalam, itu kan butir-butiran, itu kalsium, kalnit itu ya, itu kalnit, itu bisa dilarutkan terlebih dahulu. Setelah larut baru disusulkan yang tepung itu flagyl. Ya udah pakai yang ukuran 8 liter. Iya, 8 liter abangku, air 8 liter. Itu yang butir-butiran dalam dilarutkan dulu. Setelah larut nanti baru dimasukkan yang putih. Yang putih bukan butiran ya, karena flagyl ini
Flexi itu berbentuk tepung teman-teman, NPK-nya berbentuk tepung, jadi langsung masukkan gitu. Nanti baru diaduk larut, kocorkan, ya seperti itu. Itu sudah siap, tanaman sudah siap. Kalau umur 1 bulan setelah tanam dikasih pupuk apa kakak? Pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan, ya. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1, ya. Pupuk pertumbuhan etalase 1 ini juga sama, bisa dilarutkan dengan air 8 liter, ya. Langsung bisa dilarutkan dengan air 8 liter atau 7 liter, itu aman, ya. Nanti pertumbuhan setelah 2 minggu akan begitu terlihat, ya, akan begitu terlihat. Kalau tanaman sudah aktif ujungnya, malah nggak nunggu sampai 2 minggu, 3 hari aja sudah mulai kenceng, karena nutrisi itu akan terserap. Bang, pupuk yang tepat buat pohon anggur yang mulai berbuah, yang mulai berbuah atau mau dibuahkan, atau yang sudah berbuah, Kalau tanaman anggur kondisi sekarang sudah berbunga dan berbuah, gunakan pupuk etalase 3. Kalau tanaman anggur mau dibuahkan, gunakan pupuk etalase 2, ya. Berapa kg dapatnya etalase 1 kakak? Etalase 1 kalau teman-teman 1 kg itu 5 paket 1 ongkir. Itu 1 kg lebih, ya. Di TikTok itu biasanya kalau kelebihan dari 250 gram atau 300 gram itu tidak dihitung teman-teman. Kakak, kenapa daun anggur saya jadi burik, putih kuning? Itu kena air hujan dan kena embun tepung. Itu bisa dilakukan penyemprotan, yaitu fungsida. Bang, kalau umur segitu berapa bulan baru bisa dibuahkan? Patokannya di tersier Abang John. Tersiernya sudah berapa itu besarnya? Ya, patokannya di tersier. Kalau abang tersiernya belum terbentuk, yo agak lama, paling tidak nanti sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan baru bisa dibuahkan. Cara pakai etalase 3. Kalau tanaman anggur, ya, kalau tanaman anggur sedang berbunga, ya, etalase 3. 1 ini paling banyak teman-teman, 1 paket isinya 6, ya. Etalase 3 1 paket isinya paling 6, ya, etalase paket 6. Nah, kalau tanaman anggur sedang berbunga, teman-teman ambil air 10 liter. Ya. Di dalam 1 biji seperti ini, ya, larutkan dulu yang kuning. Aduk larut, baru ini nanti dimasukkan. Kalau tanaman anggur kok sedang berbuah, ambil air 5 liter atau 4 liter, masukkan yang kuning, aduk larut, baru ini dimasukkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan dilarutkan secara bersamaan. Jangan. Oke, siap Bang. Belum terbentuk, maklum Bang. Ya nggak apa-apa Bang, nikmati prosesnya. Ya, kita yang penting dibentuk dulu. Seni seperti kita main bonsai. Menanam tanaman anggur tuh seninya ada teman-teman. Kita dituntut sabar. Kalau abang kepengen buru-buru ya, kalau itu metodenya, kalau penghobi ya dipotong itu nanti langsung batnya pecah, dia bawa bunga di ujung, tapi hanya 1 dompol. Tapi jangan main seperti itu, nggak bagus. Kalau untuk jangka panjangnya nggak bagus. Tetapi kalau untuk mau dijual belikan itu menarik, ya. Karena apa? Karena trik ini biasa dilakukan, yaitu biasa dilakukan pada penjual bibit. Contohnya begini, ya. Kita menanam tanaman anggur ditinggikan sampai 2 meter. Setelah tinggi 2 meter dikasih pupuk pembuahan. Setelah 1 bulan kemudian dipangkas di 70 cm. Insya Allah kalau varian Jupiter, kalau varian Karni Kristal, kalau varian Tamaki itu pasti keluar bunga. Nah, ini cara-cara menarik untuk penjual bibit supaya apa? Supaya para pemula ini seneng. Wih, bibitnya tabulan pot sudah keluar buah. Nah, pasti harganya kan lumayan kalau keluar buah. Kalau keluar buah harganya kan pasti 2 kali sampai 3 kali lipat dari harga bibit biasa. Seperti itu. Saya punya anggur sudah besar, tidak pernah berbuah Bang. Ya, abang artis Jepang. Ya, itu tanaman anggur sudah terbentuk cabang tersiernya mungkin. Sudah ya. Terus kemarin pernah dilakukan pemangkasan atau belum, dan pola pemupukannya gimana? Kalau boleh tahu Bang Artis atau Mbak Artis, ini variannya apa? Ya, variannya apa? Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya banyak trik dan teknik, tetapi pembuahan secepat itu tidak saya rekomendasikan. Nanti tanaman itu nutrisinya akan fokus ke buah.
dan pertumbuhannya tidak bagus, ya seperti itu. Bang, tersiernya udah 25 daun, itu udah bisa dipupuk buah belum? 25 daun berarti sekitar 1 meter lebih lah ya. Kalau pertumbuhan vigor malah panjang banget itu, hampir 2 meter lebih. Ya, itu jangan patokan 25 daun lah. Patokannya berapa senti? Mbak Susi, patokannya berapa senti itu? 1,5 senti, 1,5 meter, 1,5 meter atau berapa Mbak Susi? Ya, karena kalau kita patokan ruas, patokan daun itu tergantung pertumbuhan juga. Kalau pertumbuhannya bagus, belum pernah dipupuk Bang, apa pupuknya? Kalau ingin membuahkan, gunakan pupuk etalase 2. Ya, artis Jepang nanti saya bantu di sini. Saya bantu di sini dan sambil menunggu proses, Mbak Artis bisa melihat video-video saya. Oh, cara pembuahannya ternyata seperti itu. Oh, cara menanam tanaman anggur ternyata seperti itu. Bang, aku kemarin kan beli pupuk pembuahan. Aku siramkan nggak apa-apa. Siramkan untuk pembuahan. Pembuahan untuk pertumbuhan rapi lalu ya. Rapi lah. 1 meter Bang, 1 meter. Oh ya, berarti nanti ruasnya itu agak pendek ya. Itu tersier sudah besar belum? Ya, tersier sudah sebesar ini belum? Paling tidak ya sepensil lah. Kalau sudah ada sepensil, bolehlah dilakukan pupuk pembuahan. Nanti 1 bulan kita bisa buahkan. Itu varian apa Mbak E? Mbak Susi varian apa? Belum mending baik di pupuk pertumbuhan aja lah. Ya, kalau masih meragukan di pupuk pertumbuhan aja dulu. Pupuk pertumbuhan saya itu teman-teman, itu kalau digunakan, itu kalau tanaman sudah siap waktu generatif, itu tanpa pupuk pembuahan pun dia akan keluar bunga. Jupiter ya wis. Jupiter wis iso sebenarnya langsung di pupuk pembuahan. Karena tersier sudah panjang sekitar 1 meter, kalau Jupiter udah bisa. Tapi biasanya bunganya nanti hasilnya ora iso gede-gede. Oke Bang, terima kasih. Nanti kalau Mbak Artis kepengen belajar, silahkan masuk. Yang patah sama yang terkelupas itu mulai menghitam. Iya, tetapi pohon kok nggak layu. Bagusnya dibiarkan pada dipotong. Tunasnya aja Bang, tunasnya di ini. Aku nggak tahu dia posisinya itu kelupasnya banyak atau kelupasnya sedikit ya. Itu kambium biasanya nggak bisa pulih. Tetapi kalau dibiarkan, dipelihara nanti juga beresiko mudah terserang ini karena dia tidak terlapisi oleh kulit. Sebenarnya harapan saya itu yang mata tunas itu loh Bang, di entres sambungan itu loh. Nah itu harapan saya itu di situ. Itu nanti hasilnya lebih bagus. Sayangnya apa? Sayangnya itu perakaran sudah terbentuk. Iya, ujungnya dibatasi aja. Untuk Jupiter 1 meter nggak apa-apa, aman. Ya, Jupiter untuk 1 meter dibatasi nggak apa-apa. Satu ruas kelihatannya masih aman lah. Satu ruas kelihatannya masih aman. Kemarin itu kalau satu ruas langsung di plastik wrap biar nutup Bang. Dia ya kemarin kan hanya lecet-lecet itu kan, nanti kulitnya ditempelin langsung di plastik wrap dia nutup. Ya, saya kirain panjang lupasnya. Ya sambil nunggu proses itu nanti kita berharap bat bawah itu keluar lah Bang. Itu dipotes saja ujungnya dipotes saja, nanti secara otomatis bat bawah itu akan keluar. Bang, pupuk aku warnanya dapat gratisan dari bibit, tak buang, fokus pakai pupuk pertumbuhan aja ya. Nggak usah dibuang, ngapain dibuang di sini? Nah, untuk tanaman lain kan bisa. Itu NPK, jadi untuk tanaman lain nggak apa-apa. Ya, itu nanti sekitar 1 sendok larutkan dengan air 10 liter, itu untuk tanaman-tanaman lain nggak apa-apa lo. Ya, tanaman lain nggak apa-apa kok. Bang, membedakan cabang tersier, calon bawa bunga dengan cabang air. Ya, buat teman-teman cabang tersier, ya. Cabang tersier itu kita akan fokus pada mata bat kalau masa-masa pembuahan. Ya, Bang Putra silakan masuk di video saya. Itu video-video yang paling baru-baru itu membahas pembuahan. Ya, nanti Bang Putra bisa dipelajari di situ. Ya, itu saya tunjuk saya detail mungkin. Ya,
Aku lagi males jalan-jalan teman-teman.